tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memberikan salam, saya akan memberikan satu buah pantun. Berbeda menu makan malam. Cakepnya mana? Oke, saya ulang. Berbeda menu makan malam. Kurang semangat. Berbeda menu makan malam. Makannya di Teh Menabuan. Izinkan saya mengucap salam untuk para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dalam rangka mengikuti Maulid Nabi. Dan yang kedua, tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah. Dan kebetulan hari ini kita peringati hari Maulidnya. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, ketiga pembacaan sholawat oleh ibu-ibu, keempat sambutan ketua panitia, kelima penampilan sholawat anak-anak, enam pembacaan hikmah maulid, dan yang terakhir doa. Kita beralih ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi oleh ananda kita Wafa Atkia Hairun Nisa Karoror dan terjemahan oleh Ananda Wardah Izzatul Islam Karoror. Kepada ananda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
bersekutu itu. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadikan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dua ananda yang telah berani tampil di atas. Selanjutnya, pembacaan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh ibu-ibu Majelis Taklim Jabal Thorik dan diikuti oleh semua hadirin. Dan kami mohon kepada semua hadirin untuk berdiri. Silakan berdiri ibu-ibu, bapak-bapak. Apa nama lagunya? Lagu apa? Yang Nabi Salam. Ini. Pakai apa kan? Baik saja, tidak pakai. Coba. Jalan. Terus atas. Ini. Sama kakak. Oke, Tom. Kak. Rasul
Hadirin dimohon dulu kembali. Langsung saja kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia kepada Ibu Marhaini SPDGR. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustaz Ismail Adari SAE sebagai penceramah, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta adik-adikku sekalian yang saya sayangi, serta seluruh segenap panitia Maulid pada pagi siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini guna memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya selaku panitia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan Maulid pada siang hari ini. Pada awal kesempatan ini, saya mewakili panitia Maulid Nabi Muhammad SAW memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi tanpa adanya Bapak Ibu sekalian, maka acara Maulid ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sebagian sedekahnya baik berupa uang atau barang, sehingga acara Maulid kita dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah penyampaian dari saya. Saya mewakili seluruh panitia atau penyelenggara Maulid ini memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Demikianlah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi sambutan dari Ketua Panitia. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita melanjutkan acara berikutnya. Mari kita sambut acara selanjutnya adalah penampilan anak-anak kita dari Kampung Jawa yang akan membawakan lagu sholawat dan lagu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada adik-adik, silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Siapa musik tadi? Bagus tuh, duduknya galak. Lagu apa tadi? Oh iya. Kasih aktif Bluetooth. Sudah, kasih bunyian. Warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat, kita ada Bang Biru. Baik, itulah tadi penampilan dari anak-anak kita. Bisa sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling semangat. Ayo, semangat. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan hikmah Maulid. Pembacaan hikmah Maulid yang disampaikan oleh Ustadz Ismail Ad-Dari SAG dengan tema meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan yang paling utama adalah mari kita senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya, baik sekarang maupun yang telah berlalu maupun yang akan datang insyaallah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat apa Ibu? Yang paling nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kesehatan. Apa lagi Bu? Yang lain? Nikmat kesehatan saja? Keuangan? Keuangan, rezeki, itu adalah semua nikmat-nikmat dari Allah. Tapi yang
paling besar di antaranya yang besar adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa gunanya badan kita sehat, kita mempunyai harta yang berlimpah, mobil yang mewah dan lain-lain, tetapi tidak ada rasa iman, hanyalah bisa kita bilang ini karena kita ada akan dimulai kehidupan yang kekal, kehidupan yang oleh karena itu marilah kita senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana saudara-saudara kita Allah berikan nikmat keimanan. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Sudah dicabut nikmat kesehatan. Barulah dia menyesal. Mengapa ketika dia sehat tidak melakukan ini, tidak begini dan begitu? Coba kita lihat betapa banyak orang yang sekarang terbaring sakit di rumah sakit. Kemudian yang kedua, begitupun sebaliknya, di luar sana banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan. Akan tetapi Allah tidak berikan dia hidayah, Allah tidak berikan dia keimanan dan taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat keimanan, kesehatan dan lain-lain. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah dengan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dengan diutusnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengenal siapa itu Allah, bagaimana itu agamanya. Beliaulah yang tak kenal lelah untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tugasnya atau alasannya mengapa beliau diutus, di dalam riwayat dikatakan innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku atau tidaklah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai penyempurna akhlaknya manusia. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tak henti-hentinya kita berikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang senantiasa memperjuangkan kita, beliaulah yang senantiasa mencintai kita, beliaulah yang merindukan kita sebelum kita dilahirkan di permukaan bumi. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita semua di sini mengorbankan waktu kita dalam mencari kehidupan dunia, mengorbankan waktu istirahat kita di siang yang dingin ini tapi panas. Kita di tempat yang insyaallah berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di tempat ini kita berkumpul untuk bergembira, bersyukur atas dilahirkannya kekasih beliau, makhluk yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya kita berkumpul di sini merupakan bukti cinta kita, bukti rindu kita kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan temanya, meneladani Nabi Muhammad SAW membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi begini sekalian, masalah kebahagiaan di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan, yang memberikan rasa kebahagiaan fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata bahagia dengan kalimat sakinatun. Mungkin kalau kita mendengarkan kata sakinah, maka ujung-ujungnya kita bilang pernikahan atau keluarga. Sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, dasarnya sakinah adalah tenang, berhenti, tenang. Makanya juga bahasa Arabnya rumah adalah, salah satu bahasa Arabnya rumah adalah al-maskan, tempat tinggal, tempat diam. Makanya dinamakan rumah. Banyak bahasa Arabnya rumah. Ada artinya berputar, karena di rumah kita bolak-balik, kamar mandi, kamar ruang tamu, dan lain-lain. Kemudian lagi rumah bahasa Arabnya al-baitu, artinya bata yabitu, bermalam, karena di rumah lah kita bermalam. Kembali tadi masalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah sururul qalbi atau itmanul qalb, adanya rasa ketenangan di dalam hati kita atau rasa gembira di dalam hati kita. Jangan kita memberatkan hidup kita. Kita baru mau bahagia, kita baru mau bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iPhone 16. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mobil Pajero, mobil Alphard, dan lain-lain, itu sangat memberatkan hidup kita. Coba kita perhatikan orang yang banyak uangnya. Kira-kira dia bahagia atau tidak? Menurut ibu, bahagia karena dia memiliki harta yang banyak. Tapi ternyata banyak orang yang banyak uangnya tidak bisa tidur. Rumahnya banyak, kasurnya empuk, tapi tidak bisa tidur. Kira-kira bahagia atau tidak itu? Tidak. Sementara banyak orang yang bisa dibilang kekurangan di jalanan tidur, tapi tidurnya enak sekali dia. Makannya lahap. Dibandingkan orang yang kita bisa bilang sekarang bahasanya sultan lah. Nah, dia tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, dibatasi makannya. Kira-kira yang bahagia siapa kira-kira ini? Hah? Siapa kira-kira yang bahagia? Mereka mempunyai banyak mobil, tapi kira-kira berapa mobil yang dia bisa bawa? Oke, mereka mempunyai banyak rumah. Berapa rumah yang bisa dia tempati? Satu. Mereka punya banyak kasur yang empuk. Berapa kasur yang bisa dia tempat tidur? Cuma satu. Kalaulah kebahagiaan itu diletakkan di dalam kekayaan, maka Fir'aunlah yang paling bahagia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam kekayaan. Kalaulah kebahagiaan itu diletakkan di dalam kekuasaan, bagaimana misalnya kerajaannya Fir'aun, bagaimana kebesarannya Raja Abraham, Raja Namrud, yang mana Allah Subhanahu wa taala hanguskan atau siksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi di mana sebenarnya letak kebahagiaan? Jadi orang yang bisa merasakan kebahagiaan adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah dalam atau di dalam agama kita dikatakan dengan qanaah. Senantiasa merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan
Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Pada dasarnya itu kita harus ketahui semua bahwasanya hari ini adalah bukan hari raya, bukan hari raya. Ini cuma sekedar ini adalah memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW. Makanya boleh bergeser waktunya. Tapi kenapa di Rabiul Awal? Karena meskipun gini, ulama itu berbeda pendapat di bulan apa Rasulullah SAW lahir, akan tetapi jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwasanya Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Makanya kita rata-rata memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa gembira, rasa syukur, bentuk cinta, bentuk rindu kita kepada Rasulullah SAW di bulan ini. Nah, maka karena ini bukan hari raya, hari raya itu seperti Idul Adha, Idul Fitri, dan hari Jumat juga termasuk hari raya, tidak boleh bergeser waktunya. Misalnya Idul Fitri jatuh pada tanggal 17 Agustus, maka harus di 17 Agustus. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Pak Ustaz, bisa kan 16 Agustus? Bisa kali 15 Agustus? Tidak boleh. Bedanya dengan memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW. Ini cuma sebagai syiar-syiar agama, bentuk cinta kita, bentuk rindu kita kepada Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ibu Bapak sekalian, pernahkah kita di suatu malam atau di suatu waktu kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita terbesit di dalam hati kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah tidak, Ibu? Tidak? Atau belum pernah? Belum bisa. Jadi makanya itu pepatah mengatakan tak kenal maka janji. Main sayang dulu. Masa kita mau kenal langsung sayang? Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf artinya kenalan. Nah, jadi inilah juga salah satunya mengapa ulama-ulama Nusantara mengadakan yang namanya maulid sebagai wadah, sebagai tempat sarana untuk mengingat kembali kisah-kisah perjalanannya Rasulullah SAW. Kalau guru kami mengatakan maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain itu sebagai penjadwalan dakwah. Misalnya di bulan Rabiul Awal, kita angkat lagi kisahnya Rasulullah tentang ini. Di bulan Isra Mi'raj kita bahas tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi ini tadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengetahui siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tak kenal, maka tak mungkinlah timbul yang namanya rasa cinta. Ada kira-kira orang begini, sayang, cinta itu anak, suka sekali itu orang. Terus ditanya, siapa yang cinta? Tidak tahu. Pokoknya saya cinta. Saya rindu bersama itu orang. Nah, siapa yang rindu? Nggak tahu juga. Kira-kira waras kan tidak itu kalau begini? Orang jelas kan tidak? Tidak. Makanya tadi katakan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka berkenalan. Kemudian timbullah rasa sayang, timbullah rasa cinta. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat itu dikatakan begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau bersama sahabatnya, beliau mengatakan, saya rindu sekali sama saudaraku. Kemudian sahabatnya itu heran, bilang, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami
sahabatmu ya, saudaramu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukan, kalian itu sahabatku, bukan saudara. Kemudian siapa saudaramu ya Rasulullah? Beliau menjawab, saudaraku adalah orang-orang yang setelahku, atau orang-orang yang setelah saya meninggal tidak pernah melihat saya, tidak pernah mendengar suara saya, akan tetapi dia beriman kepadaku. Maka itulah kita umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan begini, jikalau kita terkadang merasa ujian kita yang paling berat, masalah kita yang paling berat lah di dalam kehidupan dunia ini, sampai-sampai kita berpikir tidak ada Tuhannya lagi hidup, cobalah kita baca-baca sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah dikatakan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang paling baik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah merasakan segala jenis cobaan, segala jenis ujian. Bahkan belum tentu kita bisa merasakannya, dan belum tentu kalau kita rasakan, belum tentu kita mampu melewatinya. Karena memang di dalam agama kita ini yang paling berat cobaannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat perjalanan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dilahirkan, wafat atau meninggal bapaknya. Siapa nama bapaknya, Bu? Nama bapaknya Nabiullah Muhammad Abdullah. Nah, jadi ketika sebelum beliau lahir sudah meninggal bapaknya. Ada kita di sini yang sebelum lahir meninggal bapaknya? Ada kira-kira? Tidak ada. Sebelum lahir sudah meninggal bapaknya. Kemudian lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia dewasa meninggal lagi mamanya. Siapa nama mamanya? Siti Aminah. Ada juga di sini sebelum ia berusia 8 tahun sudah meninggal lagi mamanya. Ya. Jadi kalau kita merasakan kesedihan, ingat Rasulullah SAW. Beliau ini yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, yang sudah dijamin masuk surga. Ternyata yang paling besar ujiannya, yang paling besar cobaannya. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya. Sebelum lagi dia dewasa, dia mengembala kambing. Masih anak-anak kecil sudah mengembala kambing. Ada di antara kita yang masih kecil sudah mengembala kambing? Tidak ada mungkin. Rasulullah mengembala kambing. Kemudian sebelum juga beliau menjadi anak muda, beliau pergi berdagang di Syam. Masih remaja sudah melakukan perjalanan perdagangan. Ada yang di antara kita di sini begitu? Tidak ada lagi. Menang lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ujian, bukan nikmat ini, ujian, cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal bapaknya sebelum lahir, tidak pernah beliau melihat bapaknya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan ini adalah salah satu pelajaran dari Allah. Agar apa? Agar Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau lahir, kemudian proses kehidupannya tidak mengatakan, bapakku, ayahku, adikku. Tapi Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Memang dididik dari sejak kecil, tidak bergantung kepada orang tuanya. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi Nabiullah Muhammad SAW dengan sifatnya, 4 sifat beliau yang sangat terkenal. Pertama, beliau amanah, kemudian siddiq, fatonah, dan tabligh. Sebelum Rasulullah SAW mengajarkan atau menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah, semua orang kafir atau semua orang Arab pada saat itu mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Ada kita di sini yang tidak pernah bohong. Siapa? Tidak pernah bohong. Kita tidak pernah bohong. Kemudian pintar, kemudian amanah, kemudian lagi menyebarkan atau tabligh. Nah, jadi orang kafir itu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mengapa mereka membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah mendakwakan kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbeda dengan yang disembah orang-orang ketika saat itu, yang mana menyembah berhala. Nah, jadi ketika disitulah mulailah kaum kafir membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bertambah keraslah ujiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ujiannya lagi, beliau diboikot, beliau dan keluarganya dilarang untuk bercocok tanam, dilarang untuk berdagang, dibatasi keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatannya Rasulullah, yaitu ingin membasmi semua yang menyembah berhala dan ingin kalau semua itu orang menyembah La ilaha illallah. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika di antara ujiannya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat di Ka'bah, di dekat Ka'bah, kemudian dilempari atau diberikan kotoran hewan di atas kepalanya. Bahkan lagi dikatakan sampai-sampai beliau tidak bisa bangkit, saking banyaknya kotoran itu. Itu Rasulullah SAW. Kemudian lagi semasa beliau hidup, semua anak laki-lakinya meninggal ketika beliau hidup. Itulah di antara demikian banyaknya ujiannya Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika Rasulullah SAW berperang, kalau kita mungkin bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke kota suci Mekah dan Madinah, kalau kita lihat di sana tempat-tempat perangnya Rasulullah SAW, di antaranya perang Badar di desa Badar. Itu desa kira-kira 4 jam dari kota Makkah. Itu naik bus, bagaimana kalau jalan? Jauhnya itu dulu Rasulullah SAW pergi berperang. Jadi ketika peperangan itu terjadi, Rasulullah SAW terluka. Sampai-sampai di situ malaikat marah. Wahai Rasulullah, maukah kamu saya balikkan dunianya mereka? Kata Rasulullah SAW, jangan. Karena saya masih berharap di antara anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kira-kira kita dilukai, dicaci maki, dikasih kotoran, dijahatilah, kira-kira kita masih baik sama orang atau tidak? Tidak. Oh, jadi dibalas itu kerugiannya kan, Pak? Yang lebih pasti. Nah, itu kalau kita. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat indah akhlaknya, sangat penyabar beliau, sangat tawadu. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi di antara alasan kenapa kita wajib, saya katakan wajib kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Ibu? Nanti di hari kiamat kelak, ketika kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran dikatakan, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirru al-mar'u,
hari di mana seseorang lari dari saudaranya, lari bapak lari dari anaknya, masing-masing mengurus urusannya masing-masing. Kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hari kiamat kelak, Rasulullah itu tidak ingin, tidak mau kalau ada satu orang umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saking cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi kenapa kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian lagi ada diriwayatkan juga bahwasanya Aisyah, sahabat Aisyah, ibu-ibu sahabat Aisyah, anaknya, istrinya kapan nih? Istrinya Nabiullah Muhammad. Jadi pernah ketika Rasulullah SAW senyum-senyum, Aisyah itu, wahai Rasulullah, doakan saya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma gfir ya Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, apa yang telah berlalu atau apa yang akan ia lakukan, disengaja atau tidak, di dalam keadaan umum atau di dalam keadaan sendiri. Kemudian Aisyah tersenyum. Kemudian lagi Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah engkau bahagia wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, bagaimana saya tidak bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah doaku di setiap sholatku untuk umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hal yang paling membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau sekali ke Rasulullah kalau ada umatnya masuk ke dalam neraka. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ketika beliau di situ sedang sakit keras, Rasulullah keluar menemui sahabatnya, kemudian bertanya, adakah di sini yang saya mempunyai hak kepada saya? Kemudian ini ada sahabat yang mengatakannya, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum, dan semua sahabat ketika saat itu marah. Berani-beraninya dia begitu Rasulullah, berani-beraninya pada Rasulullah sedang sakit keras, beraninya dia menuntut sesuatu kepada Rasulullah. Kemudian majulah Rasulullah. Dia orang ini, sahabat ini membawa cambuk. Kemudian Rasulullah maju, sahabat ini lagi bilang, tidak Rasulullah, dulu ketika saya dicambuk oleh engkau, saya tidak memakai baju. Kemudian Rasulullah diminta untuk membuka baju. Semakin marah lagi sahabat, Umar, Abu Bakar dan lain-lainnya. Berani-beraninya ini orang kasih begini Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah maju, maka sahabat ini langsung memeluk Rasulullah SAW. Dia mengatakan, tidak mungkinlah tubuhku yang telah tersentuh tubuhnya Rasulullah terkena api neraka. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling terakhir lagi, ini menjelanginya juga wafatnya Rasulullah SAW, sudah datang malaikat maut bersama malaikat Jibril. Nah, jadi ketika itu malaikat maut meminta izin untuk mencabut nyawanya Rasulullah SAW. Beliau mengizinkan. Dan tak kala Rasulullah SAW merasakan yang namanya sakaratul maut, beliau mengatakan, apakah semua umatku nanti kelak merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut? Saking sakitnya itu, Bapak, segera sakaratul maut, malaikat Jibril itu enggan melihat
mukanya Nabi Muhammad SAW karena menahan perihnya yang namanya sakaratul maut. Kemudian malaikat pencabutnya mengatakan, engkau saja Rasulullah, saya cabut nyawamu ini dengan cara yang selembut-lembutnya, tetapi terasa sakit. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sqil alayya waqfif ala ummati, ya Allah, beratkanlah kepada aku rasa sakit sakaratul maut ini, berikan aku semua rasa sakitnya sakaratul mautnya umatku, dan ringankanlah kepada seluruh umatku. Bayangkan itu. Ketika sakaratul maut saja, Rasulullah siapa yang dia ingat? Keluarganya? Bukan. Bisnisnya? Bukan. Tetapi siapa? Kita yang diingat oleh Rasulullah SAW. Kemudian di riwayat mengatakan juga beliau berwasiat, Rasulullah SAW berwasiat as-salah ummati. Jadi mari kita senantiasa mencintai Rasulullah SAW, merindukan beliau karena beliaulah yang sangat berjasa bagi kita. Beliaulah yang merindukan kita sebelum kita lahir. Beliaulah yang mencintai kita sebelum kita dilahirkan. Maka apalah kita ini semua. Beliau adalah makhluk yang paling suci, makhluk yang paling bagus ibadahnya. Tetapi beliau pula juga makhluk yang paling berat ujian. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit tambahan. Kewajiban kita kepada Rasulullah SAW minimal ada 3. Yang pertama, kita diwajibkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita lihat konteks ibadahnya. Tidak ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kemudian Allah juga melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, tapi Allah tidak menyatakan bahwa dia berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk ini dan itu, tapi tidak mengatakan bahwa Allah melakukannya itu juga. Berbeda dengan sholawat. Ketika turun perintah sholawat, dimulai dengan kalimat Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Malaikat Allah dulu, kemudian malaikatnya Allah, kemudian baru kita. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kewajiban yang kedua, kita harus senantiasa mencintai Rasulullah. Bukan cuma sekedar kita mengatakan cinta, akan tetapi apa? Kita membuktikan di dalam perbuatan hidup kita. Kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau ada pertanyaan begini, siapakah yang wajib dicintai, yang lebih dicintai, ibu kita atau Rasulullah? Siapa jawabannya, Bu? Coba. Mama atau Rasulullah? Siapa kita pilih? Ibu. Oke, yang lain tidak ada ibu semua. Kalau saya memilih Rasulullah, karena tidak mungkin kita rela mencintai ibu kita kalau bukan dari petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sudah mencintai Rasulullah, maka pasti kita mencintai Allah. Mayyuti Rasulullah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mencintai, yang menaati Rasulullah, maka pastilah ia mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, menaati Rasulullah, maka pasti dia mencintai ibunya, maka pasti dia memuliakan ibunya. Karena Rasulullah yang mengatakan,
ibumu dan ayahmu. Lewat ajarannya lah kita berbakti kepada orang tua. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, melalui peringatan Maulid ini kita merefresh kembali ingatan-ingatan kita ke sosok makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini. Kemudian beliau adalah makhluk yang paling mencintai kita, bahkan bisa dikatakan lebih mencintai kita dibanding diri kita. Karena terkadang kita mengatakan cinta kepada diri kita, tetapi apa? Melakukan sesuatu yang merugikan kita. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Karena itu saya mohon untuk diri saya juga pribadi dan kita semua, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW di setiap pekerjaan kita. Kalau kita duduk atau apa kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wujudkan di dalam perbuatan kehidupan kita, kepada keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Kita senantiasa menjaga sholat kita. Kita harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Kemudian kita juga harus senantiasa mengaji atau membaca Al-Quran. Karena inilah kitab suci kita, inilah pedoman hidup kita. Di antara mukjizatnya Rasulullah SAW, inilah mukjizat yang paling besar, Al-Quran. Kita coba bayangkan ya, pahalanya Al-Quran itu kalau kita baca 1 huruf 1 pahala, dan 1 pahala bisa dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita membaca Al-Fatihah, berapa hurufnya Al-Fatihah ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah hitung? Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Berapa? 3 atau banyak? Alhamdulillahirabbil alamin, berapa huruf? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, sampai waladdallin. Ada berapa huruf? Banyak. Jadi saya mohon kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian ada waktu kita khusus untuk membaca Al-Quran. Berapa menit pun itu, 1 halaman ke 1 halaman mungkin tidak sampai 5 menit. Jangan kita kira kita mengaji, membaca Al-Quran itu sia-sia, tidak. Karena apa? Kita tidak bisa nafikan ada kehidupan di akhirat kelak. Jangan kita sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa hikmah yang saya sampaikan. Semoga kita bisa lebih meneladani sifat kehidupan Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita bisa bahagia tidak hanya di dunia, akan tetapi hingga di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mata kita untuk melihat Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu dari pribadi saya sebagai makhluk yang tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi hikmah maulid yang disampaikan oleh Ustadz dari SAB.
yang begitu banyak hikmah yang kita petik di dalamnya dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Kepada Ustadz kami ucapkan terima kasih. Semoga hikmah maulid yang disampaikan bisa menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meneladani beliau sesuai dengan tema acara kita hari ini. Baik, acara berikutnya yaitu pembacaan doa, dan lagi kita minta kesediaan Ustadz untuk menyampaikan doa. Kepada Ustadz Ismail SAG, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله ya Rahman ya Rahim, takdirkanlah mata kami untuk melihat Rasulullah SAW, jadikanlah hati kami untuk senantiasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk berziarah ke makamnya Rasulullah SAW. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan pembacaan doa tadi berakhirlah acara kita hari ini. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, mungkin supaya acaranya berjalan dengan tertib, pembagian telurnya dimulai pada saat acara selesai atau selesai ditutup. Setuju? Oke. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca doa kafaratul majelis. Yang paling esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling indah adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.